Oke, selamat siang semuanya. Siang. Sekali lagi selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih banyak udah hadir lagi hari ini dalam proses pembelajaran penawaran matematik. Sebelumnya, apa kabar nih semuanya? Mulai dari Adi, apa kabar nih? Baik, sehat ya? Semangat. Apa kabar Risti? Baik, Kak. Gimana kalau Nisa? Baik, Kak. Gimana kabar dari Gonia? Baik banget. Oke, nah kita mau melanjutkan proses pembelajaran. Ada 3 yang mau kita pelajarin hari ini karena kita masuk ke pembahasan soal penalaran matematika bagian kedua ya. Ya, jadi pembahasan soal matematika bagian kedua itu soal yang dibuat oleh ruang guru, judulnya tuh soal yang mirip tahun 2024 ya. Nah, ada 3 pokok di sini, ada fungsi kuadrat, ya, ada perbandingan bilangan, ada peluang, rata-rata gabungan, dan bangun ruang. Nanti kita lihat ya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya tujuan kakak harapan dalam pembelajaran ini nanti terakhir kalian bisa ya pasti menjawab soal-soal terkait soal penalaran matematika ya. Itu sih tujuannya ya dari materi-materi tersebut. Itu tujuan belajar hari ini. Nah, kita masuk ke fungsi kuadrat. Ada yang tahu dulu nggak bentuk umum dari fungsi kuadrat itu apa ya? AX kuadrat tambah C, betul ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau A nya sampai 0, ya berarti dia bukan fungsi kuadrat, beda ya. Jadi koefisiennya adalah 0. Nah, kita coba langsung masuk ya. Fungsi kuadrat itu ada 2 dalam grafik. Ya, dalam grafiknya ada 2. Ada ketika A lebih dari 0, itu kalau A lebih dari 0, grafik bentuknya bisa kayak gini, terbuka ke atas. Ya. Kalau A kurang dari 0, grafiknya bisa terbuka ke bawah. Ya, bisa seperti inilah kira-kira. Nah, sekarang tujuan kita adalah, coba nih kakak ceritain kehidupan sehari-hari dikit. Misal nih, kakak menembak peluru ke udara ya. Dot. Dia akan membentuk parabola, betul nggak? Ada waktu nggak di situ? Ada ya? 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Nah, misalnya pada saat 4 detik dia mencapai puncak. Ya, inilah puncak dinamakan. Jadi dot 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, ini puncak namanya. Nyambung? Nah, pas di ke-4 detik dia sudah sampai di puncak, 5 detiknya naik lagi atau turun? Turun. 5 detik, 6 detik, 7 detik, bla turun. Nyambung ya? Nah, ini disebut titik balik maksimum. Ya, ini disebut apa tadi? Titik balik maksimum. Ya, jadi kita langsung fokus ke soal yang ada. Nanti kakak coba kasih kakak nanti coba kasih cek konsepnya. Coba kita tahu titik balik maksimum. Nah, titik balik maksimum itu berarti ada yang di sumbu X dan ada yang di sumbu Y. Nah, untuk di sumbu X-nya itu XP kita bisa dapetin dengan cara min B per 2A. Oke? Untuk yang di titik balik maksimum Y, kalian bisa pakai rumus YP sama dengan D per min 4A. Atau nanti kalian bisa juga ya. Bisa juga, misal XP-nya kalian udah dapat. Misal XP-nya kalian dapat, anggap aja kalian dapat XP-nya 5 misalnya. Nah, kalian masukin aja 5 ke fungsi X-nya. Itu juga dapat YP nanti. Ya, nanti kita coba lihat. Taruh. Agak ketebalan. YP sama dengan D per min 4. Nah, di mana D itu apa ya? B kuadrat min 4 AC per min 4A. Nah, ini apa? Ini adalah koefisien-koefisien dari kita nih, Jum. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba ke cek konsep. Yang pertama.
kakak punya fx misalnya ya, x kuadrat, oke, min 2x plus 1 misalnya. Itu fungsi kuadrat bukan? Fungsi kuadrat ya? Nah, ini fungsi kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan nilai balik maksimum dan nilai balik maksimum dari XP dan YP. Nah, coba deh. Adli bisa sebutin nggak A-nya berapa nih? Options. Tuh, B-nya berapa? 2. Min 2 ya tadi ya. C-nya berapa? 1. Good job. Nah, sekarang coba kita masukkan ke XP-nya ya. Halo. Duduk, langsung duduk aja nggak apa-apa. Oke, silakan duduk. Dari mana? Macet. Oke. Oke, Najwa ya. Berapa berarti? Min B. Min 2 per 2 kali 1. Min jadi plus. Jadi berapa? 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Nah, ini yang kakak maksud ya. Kalian bisa masukin F1 ke sini, nyambung nggak? Jadi berapa? 1 kuadrat min 2 kali 1 ditambah 1. Berapa jadi? 1 min 2 tambah 1. Berapa? Min 1 tambah 1, 0. Nah, bisa seperti itu maksud kakak. Ya, bisa juga kalian pakai rumus tadi. Berapa? YP sama dengan min D langsung aja B kuadrat. Berarti min 2 kuadrat ya. Ya kan? Min 4 dikali A-nya berapa? Oke, 1 dikali C-nya berapa? 1 dibagi min 4 kali 1. Min 2 dikuadrati 4 ya. Jadi 4 dikurang 4 kali 1 kali 1 4 per min 4. Jadi berapa? 0 per min 4. Berapa? 0. Jadi sama aja. Ya. Itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum kalau dalam fungsi kuadrat. Nah, tujuannya untuk apa ya, teman-teman ya? Jadi misal ya, hidup kita ini sebenarnya diatur oleh yang namanya fungsi, karena fungsi itu sebuah aturan. Ya, jadi bentuk seluruh benda itu pasti punya fungsi, punya persamaan fungsinya, ngerti nggak? Seluruhnya, ya, termasuk dalam hal ini adalah bangun ruang. Contoh saja, misalnya bangun ruang kubus misalnya, dia pasti punya bentuk fungsi. Fungsinya dalam bentuk panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita coba masuk ke pembahasan soal yang pertama. Jadi langsung aja, sudah dibuka soal yang pertamanya? Sudah? Udah ya, karena memang hari ini kita pembahasan soal ya. Ini pembahasan soal-soal tahun sebelumnya, ini soal bagian kedua udah masuknya. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Siapa yang mau baca? Tadi lagi bagus ya. Oke, sebuah kotak memiliki luas alas. Jadi tahu ya, kotak itu bentuk apa berarti? Bisa kubus, bisa balok ya. Kita nggak tahu karena kita nggak lihat di sini kotaknya itu apakah sama sisinya atau tidak gitu. Tingginya X cm. Tinggi kotak tersebut agar volumenya maksimum. Nah, berapa sih tinggi kotak ini biar volumenya maksimum? Oke. Dari kalian dulu, coba kakak kasih waktu 1 menit untuk coba sambil diorek-orek. Silakan.
Oke. Kakak mancing ya. Kakak mancing. Volume dalam semua bangun ruang itu kita udah pernah kemarin ya. Untuk semua rumus volume pada bangun ruang itu tahu nggak kalian apa? Luas alas kali tinggi, yes, good. Luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya udah dikasih tahu belum? Udah. Apa bentuk luas alasnya? Min 2x ditambah 180 ditambah 460 x dikali tinggi. Berapa tingginya? Tingginya adalah x. Nah, tingginya adalah x. Nah, dari sini kalian nanti dapat apa? Volume. Nyambung nggak? Nah, pertanyaan dia adalah berapa tinggi maksimumnya. Nah, sudah dapat ini, kalian bisa, ini kan kalau kita kali jadi apa nanti? 2 min 2x dikali x jadi apa? Ya, jadi bentuk fungsi kuadrat. Kalian bisa mencari tingginya, berarti kalau dalam ini tinggi itu apa berarti? Nilai dari xp. Nyambung nggak? Nah, silakan kalian kali dulu dan coba nanti terusin cari xp-nya. Ayo, nanti maju ya satu orang ya. Agak luas gitu. Mana tas agak luas gitu. Bener gak? Nah, iya. Maju beli. Ada udah dapat. Langsung aja. Kalikan dulu. Satu-satu lah. Satu-satu min 2x kali x ya, good. Oke, min bagi min plus ya. Oke, sama semuanya? 45? Go. Betul ya? Yes, betul ya. Jadi ini teman-teman, silakan teman-teman kali semuanya ke X ya. Ini kalau kamu coret, ini di apa namanya? Berarti kamu langsung kamu kalau cuma satunya aja ya, berarti semuanya dikali ini. Jadi ini X kali X, 150 kali X, 150 kali ini. Dapatlah fungsi ini, nyambung nggak? Oke, ini ABC-nya. Oke, tepuk tangan dulu, Kak Adel. Oke, good. Kita lanjutkan lagi ke nomor yang kedua. Oke, silakan nomor yang kedua. Apa di situ? Luas alas kotak tersebut saat volumenya maksimum adalah berapa sih luas alas kotak tersebut saat volumenya maksimum? Apa rumus luas alasnya tadi? Apa rumus luas alasnya tadi? Min 2x ditambah 180 ditambah 450 per x. Ya kan?
Dan kita udah dapet X-nya berapa tadi didapetin oleh Alvin? 5. Yes, X-nya dapat 45. Nah, jadi kalau kalian substitusi setiap nilai X ke luas alas, ini nilai X maksimum atau minimum? Ya, maksimum minimum itu dalam hal ini sama ya sebenarnya ya. Ya, jadi maksimum dan minimum karena dia titik balik. Ya, bisa maksimum bisa minimum. Nah, jadi kalau kalian substitusi ini ke setiap nilai X yang ada di fungsi tersebut, maka apa yang kalian dapatkan? Luas alas. Kalau kalian substitusikan setiap nilai X, setiap 45 ini ke nilai X ini, berarti yang kalian dapat adalah luas alas maksimum. Bingung nggak? Nah, coba substitusi. Kita udah belajar substitusi ya, dengan cara menggantikan nilai X-nya. Yuk, coba masukin setiap nilai X-nya. Siapa yang dapat? Oke. Ini luas alas min 2 yes good 45 ditambah halo ditambah 450 per 45. Oke, siapa yang mau lanjutin? Kristi bisa sih? Iya, nah, ya betul. Ada salah ngitung ya? Aku udah anjing ngomongin pantesan. Aku boleh salah itu. Iya, betul. Minta itu. Mana yang saya naik kok sering dalam saya? Saya ada temannya. Thank you. Betul ya. Min 90, 180, 45 oke. Min 90 tambah ini kan min 80, 180 tambah min 80, 100. Give applause. Oke. Yuk, bisa. Atau apa? Dari mana? Apa? Dari mana? Dari mana? Kamu baca? Ituan. Oke. Sorry. Nah, lanjut. Nomor 3. Yang mana yang boleh kakak hapus? Ini bisa kakak hapus konsepnya, materinya? Boleh tanya yang tidak ngerti ya? Oke, kita cukup di nomor 3, nanti kita lanjut lagi ke fungsi kuadrat ya. Perbandingan bilangannya, jadi fungsi kuadrat udah cukup. Oke, karena memang full pembahasan soal hari ini, boleh kakak hapus ya? Oke. Pembahasan soal nomor 3. Nah, pembahasan soal nomor 3 apa? Kita perhatikan soalnya, sama-sama.
Ya, volume maksimum kotak tersebut. Jadi soal SNBT itu seperti ini ya, satu teks nanti terdiri atas 4 sampai 5 pertanyaan ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada satu teksnya nanti tentang fungsinya dan ada pertanyaan luas alas, tinggi, volume. Nah, sekarang kita masuk ke volume maksimum kotak tersebut. Berarti kita main pakai fungsi volume. Berapa nih fungsi volumenya ini? Apa fungsi volumenya tadi? Apa fungsi volumenya tadi? Yang udah didapatin oleh si Adli tadi nih. Berapa? Min 2x kuadrat plus 180x plus 450. Ya. Jadi kapan dia maksimum? Pokoknya dia maksimum kalau x-nya tadi 45. Ini x-nya. Jadi dia pasti maksimum di sini. Jadi kalau kalian mau cari luas alas maksimum, kalian masukin fungsi luas alas. Sekarang kita mau cari volume maksimum, kita masukin fungsi volumenya ke dalam jika x-nya 45. Silakan, siapa yang mau masukinnya lagi? Silakan, seperti itu silakan. Ya. Min 2 dikali 45 kuadrat ditambah 180 dikali 45 ditambah 450. Silakan. Coba. Nazwa apa gorengan? Nazwa. Ya. Yuk, sambil belajar menghitung lebih cepat nih, karena kita ada manajemennya juga. Lanjut. Ada jawaban yang pilihan ganda? Apa? Ada nggak jawaban yang sudah dicoba? Atau baru nyoba sini? Tahu yang dulu BK. Oke, boleh. Ini. Kalian beda tuh. Sama ya. Kalau pengen enak gini ya kakak kasih tips saya. Ini kebetulan ada faktor 45 betul kan? Nah, boleh nggak kakak keluarin 45-nya di sini? Nah, saya kakak keluarin 45 ya. Nah, ini berarti ada sisa 45 satu lagi, betul nggak? Berarti satu itu berarti min 2 kali 45, betul nggak? Ditambah, ya kan? Berarti ini sisanya 180, betul kan? Nah, 45 kali berapa? 450 kali 10. Nah, jadi 45 bisa keluar di sini. Nah, jadi berapa tinggal? 45. Berapa nih? Min 2 kali berapa? Min 90 tambah 180 tambah 10. Berapa jadinya? 45. Berapa min 90 tambah 100 ini? Min 90 kan? Betul kan? Min 9, ini kan 90 kan? 90 tambah 10 100. Nah, gampang 45 kali 100.
Selesai. Ya, jadi kakak tidak mengeluarkan energi 45 kali 45. Jadi kita tuh harus efisien ya melihat soalnya. Efisien melihat soal bahwa oh soal itu ternyata bisa difaktorkan. Faktor itu untuk mempercepat proses hitungan juga ya. Oke, thank you Pak Tala. Oke, kita lanjut lagi. Bisa kakak hapus semuanya. Kita sudah masuk ke yang kedua ya. Ini sudah selesai. Kita masuk ke perbandingan bilangan. Kita lihat nanti masalahnya ya. Udah? Udah belum? Mau difoto dulu. Hai, Mas Ena, dari mana sih? Dari mana nih? Macet. Kita memang siangnya tadi jam 2 berangkat. Oh memang. Oke, udah boleh ya hapus semuanya? Kita masuk ke yang kedua ya. Gimana gitu Mas Mari? Aduh, itu. Ya. Di sini Pak. Ya, coba ambil lah. Itu tadi security kalau ada ketinggalan nggak hilang. Oke, kita masuk yang kedua, perbandingan peluang ya. Ada peluang dan ada rata-rata gabungan. Kita lihat nanti ke soal langsung. Nah, kita lihat dulu 1A perbandingan ya. Nah, perbandingan ini banyak ya bentuknya ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Bisa dalam penulisan itu kita bisa buat A banding B, boleh ya nggak? Boleh ya? Secara penulisan boleh kita buat ini. Boleh nggak kakak tulis A per B? Boleh juga nggak? Boleh ya. Nah, sekarang kakak mau langsung cek konsep aja ya. Jadi perbandingannya enak langsung dicek konsep aja ya. Nah, coba. Terdapat total 15 siswa. Ya, total 15 siswa. Dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2:3. Nah, ini bukan. Terdapat total 15 siswa dengan perbandingan laki-laki 2:3. Tentukan banyak siswa laki-laki. Bisa nggak kalian? Tentukan banyak siswa laki-laki. Ayo. 6. Saya bisa. 6 ya? Iya. Dapat. 4. Oke. Berarti laki-laki sama dengan, ya nggak? Berapa tadi laki-lakinya? 2. Nah, kata kakak kemarin lihat, kalau dia dikasih tahu total berarti kita jumlahin perbandingannya kan? Jadi jumlah perbandingan laki-laki per jumlah perbandingan 2 tambah 3 berkali 5. Ya kan? Dikali berapa? Dikali totalnya berapa? Dikali total. Dalam hal total 15. Bisa kita coret. Jadi berapa sini? 3. Jadi laki-lakinya ada 6. Berarti perempuannya bisa kalian cari juga pakai ini. Berarti ini tinggal diganti 3 ya nggak? Atau kalian kurangin aja 15 kurang 6. Berapa 15 kurang 6? 9. Ya, jadi perempuannya ada 9. Sampai sini nyambung sama perbandingan. Nah, yang nanti kita lihat adalah perbandingan pakai tabel. Udah dilihat soalnya ya.
Oke, sekarang yang B. Peluang. Nah, peluang ini berarti kita membagi kemungkinan dibagi dengan semua kemungkinan. Ya, kemungkinan dibagi dengan semua kemungkinan. Berapa kemungkinannya? Berarti peluang A itu bisa kita dapetin dengan jumlah kemungkinan dibagi dengan semua kemungkinan. Simbolnya adalah semesta ya, dan ini udah sering sekali ya. Misalnya kita cek konsep lagi. Sebuah dadu dilemparkan, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil. Nah, berarti kita mau cari dulu nih, dadu ganjil itu ada berapa banyak ya enggak? Atau kalian mau berpikir dulu, coba berapa jawabannya? Jadi berapa peluang muncul mata dadu yang ganjil? Silahkan. Yo, dadu ganjil ada berapa? A itu apa? A itu banyak ini kemungkinan. Kemungkinan. Ya, jumlah kemungkinan yang muncul. Berarti jumlah kemungkinan dadu ganjil itu muncul apa aja? Dibagi dengan jumlah semua kemungkinan yang muncul. Dibagi jumlah semua kemungkinan. Ya, dibagi dengan jumlah semua kemungkinan. Nah, kita coba bantu nih. Kemungkinan dadu ganjil itu apa aja yang muncul? Bisa 1, 3, bisa 3, bisa 5. Good. Berarti NA-nya berapa tuh? N ini melambangkan banyak ya. Berarti NA ini artinya apa nih? Banyak A. Berapa banyak A-nya? 3. Nah, S berarti melambangkan semesta. Semua kemungkinan yang muncul. Kalau kalian lempar dadu mungkin nggak muncul 1. Mungkin 2, 3, 4, 5, mungkin semua ya. Jadi mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Nah, tapi nggak mungkin satu ujian seperti ini kan. Itu sudah ada di imajinasi kita harusnya ya. Karena kita udah ngerti tentang dadu. Nah, banyak kemungkinannya berapa? NS-nya. Berarti 6. Maka peluangnya berapa? 3/6 atau setengah. Betul kan? Kemungkinan dari dadu ganjil muncul itu ya setengah. Maksudnya setengah itu apa ya? Kalau nggak 1, 2. kalau nggak ganjil ya genap setengah. Ya nggak? Nah, itu ya. Itu dulu untuk peluang. Sekarang kita masuk yang C. Yang C apa sih itu? Rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan, dan ini sudah pernah juga ya kita bahas di teorinya. Nah, yang namanya rata-rata gabungan itu berarti menggabungkan lebih dari satu rata-rata. Ya. Oke, ini kakak nanti lihat dulu untuk cek konsepnya. Sebentar. Karena kalau itu terlama ya. Nah. Jadi satu rata-rata. Sebenarnya rata-rata juga. Kalau konsep dasar rata-rata sendiri apa kemarin? Jumlah data dibagi. Sudah kan kita di PM rata-rata kan? Jumlah data dibagi banyak data. Nah, ini rata-rata gabungan artinya berarti X-gap rata-rata gabungan. Rata-rata yang pertama ya kan? Dikali banyak data yang pertama ditambah rata-rata yang kedua dikali banyak data yang kedua, dan seterusnya tergantung
kita mau menggabungkan berapa banyak rata-ratanya, paham nggak? Ya, ada 3 rata-rata, ya udah 3 kita taruh berarti sampai C. Ya kalau di contoh soal yang kakak ini kan 2 nih. Dibagi berapa? Dibagi banyak data pertama ditambah banyak data yang kedua. Gitu ya. Nah, sekarang coba lihat soal yang sudah kakak share di situ, cek konsepnya. Jadi nggak perlu kasus lagi karena soalnya soal cerita ya. Nilai rata-rata 24 siswa wanita 70. Sedangkan rata-rata 16 siswa pria 80. Nilai rata-rata keseluruhan berarti nilai rata-rata perempuan dan laki-laki. Hai Maria. Coba mau juga. Dari mana? Dari pergi sama aku. Oke, duduk, kasih. Oke, semangat. Oke, jadi kita coba ya nilai rata-rata siswa wanita. Berarti X gap rata-rata gabungan ini anggap aja wanita ya. Berarti berapa wanitanya? Rata-rata siswa wanita berapa? 70 dikali banyak siswa perempuan itu berapa? 24 ditambah berapa rata-rata laki-lakinya? 80. Banyak siswa 16. Ya, kita bagi dengan banyak siswa perempuan 24 ditambah 16. Jadi berapa nih? Silakan hitung kalian aja. Udah? Berapa? 74. Ada ya? Berapa 70 kali ini 24? 1680. Ditambah 80 kali 16 1280. 1280 dibagi 40. 40. Jadi berapa? 2960. 2000 nih. 2000 dibagi 40 jadinya 70. Ada ya jawabannya ya? Oke, kakak kasih waktu kita dalam pembahasan perbandingan bilangan peluang dan rata-rata gabungannya. Kakak kasih waktu 2 menitan untuk memahami masalahnya ya. Silakan. Silakan dibaca dan dipahami. Itu ada di soal nomor. Berarti di soal kita ini ada nomor itu ya, buka Google Drive-nya lagi ya. Soal nomor 5, 6, dan 7. Tapi nomor 7-nya nanti gak apa-apa, kita ganti aja ya konteksnya ya. Nanti rata-rata gabungnya gak ganti. Jadi kalian fokus di soal 5 sama 6 aja. Di soal 5 sama 6 aja. Nah, rata-rata gabungnya nanti kakak ganti soalnya. Kakak punya soal sendiri lagi yang mirip dengan itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sekali udah baca dan pahami juga. Di situ ada negara X terdiri dari berapa wilayah? 4 wilayah administratif yang disebut dengan provinsi. Dalam seleksi masuk sekolah kedinasan akan diterima 120 mahasiswa total dari 4 itu, betul nggak? Ya. Dengan kuota penerimaan dari tiap provinsinya sama, berarti dari sini bisa kalian imajinasikan, berarti setiap provinsi dapat berapa jatahnya? 30. Good, betul, 30, betul ya.
Nah, lanjut lagi. Rasio peserta laki-laki dan perempuan dari tiap tersebut mengikuti tabel ini. Nah, jadi ada tabelnya ya. Jadi kalau kalian perhatikan tabel yang A itu berapa? Ada berapa yang ikut? 500, betul nggak? Yang ikut laki-lakinya 3/2 kayak kakak tadi kan? Iya nggak? Tapi rasio yang lolosnya 2/1 gini ya. Paham? Dan bla 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 bla. Pertanyaan di sini adalah jumlah laki-laki yang lolos seleksi. Nah, cuma laki-lakinya saja. Artinya laki-laki dari provinsi apa? Dari provinsi A, provinsi B, provinsi C, dan provinsi D. Betul nggak? Oke. Kita coba di mana ya pembahasannya ya? Di sini aja ya. Jadi nanti kita hapus saja ya di sini ya pembahasannya ya. Oke, kita ke nomor 1. Kakak bantu dari provinsi A yang lolos. Nih kakak bantu yang A nih. Ada berapa jumlah laki-laki yang lolos di provinsi A? Ada 2. Oke. Tadi yang lolos ada berapa masing-masing? Atau gini deh. Total yang lolos. Total yang lolos berapa? Total yang lolos 30. Nah, itu sama kayak gini. Total siswa 15, ya enggak? Ya udah, laki-laki di provinsi A ada berapa yang lolos? 2. Per total perbandingan berapa total perbandingannya? 3 dikali 30. Jadi berapa ada yang lolos di A? 20 laki-lakinya. Nah, lanjut yang B. Kan total jumlah laki-laki yang lolos dari setiap provinsi kan? Silakan cari yang B, C, sama D-nya. Nanti dijumlahkan, silakan. Siapa yang mau maju? Ada jawabannya? Nah, boleh. Maju C. Dua per. Nah, 3 ya. Laki-laki 3 ya. Betul. Ada? Sama nggak semuanya? Total 65. Betul? Tepuk tangan dong. Sama nggak? 65 semua? Ya, betul ya. 65. Sip. Thank you, Risti. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2-nya ya. Bisa nggak ya di bawahnya aja atau bisa ya masih di bawahnya? Nah, nanti soal yang rata-rata gabungannya itu sudah kakak buat soal yang barunya. Nanti kita coba ya, karena sisanya ada untuk post text-nya ya. Silakan. Yang nomor 2 ya gimana tuh? Kakak mancing ya. Peluang Cynthia lolos. Peluang Cynthia lolos. PC ya. Berarti kemungkinan Cynthia lolos, betul nggak? Berapa sih kemungkinan Cynthia lolos? Cynthia ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, berarti jumlah kemungkinan perempuan lolos di provinsi A, betul nggak? Dibagi dengan jumlah kemungkinan semuanya. Jumlah kemungkinan semuanya ada berapa yang bisa? Ayo, coba cari dulu jumlah kemungkinan perempuan lolos dibagi dengan jumlah semua kemungkinan. Termasuk laki-laki ya, dia laki-laki juga kan? Siapa kalian?
Iya betul. Betul Dri. Ada lagi? Dapat ya? Dri sudah dapat tuh. Cari dulu kemungkinan perempuan yang lolos di provinsi A. Kayak tadi, ini perempuan laki-laki yang lolos di provinsi A. Cari perempuan yang jumlah perempuan yang mungkin lolos di provinsi A. Kenapa? Karena Rizky dari provinsi Rizky lagi. Cynthia dari provinsi A. Coba. Oke, Adli berarti maju ya? Atau kakak anjing ini? Pasti A-nya dapat nggak? Peluang A berapa? Peluang A. Peluang Rizky lulus di provinsi A itu berapa? 10. Nah itu dapat. Berarti ini perempuan ya? Perempuan. Nah, berapa tadi perbandingan perempuan di A? 1:3 ya? Berarti 1/4. Oh perempuan ya? Berarti 3/4 ya? 1/3 kali 30. Bukan, bandingannya aja, perbandingannya. Berapa gitu? Perbandingan perempuannya? 1 yang lolos. Dia lolos 1/3 kan? Oh iya, 2:1 ya. Berarti 1/3 ya kan? Oke. 1/3 dikali 30. Jadi 10. Nah, inilah perempuan yang lulus. Kemungkinan semuanya berapa? Kemungkinan semuanya? Kemungkinan semua? Enggak, semua termasuk laki-laki. Nah, berarti kita pakai yang sebelum lulus itu, yaitu perbandingan yang samping itu loh. Iya, yang itu yang rasio peserta seleksi. Pakai yang itu dikali 500 nanti. Berapa yang perempuannya? 2 per. Coba deh, tulis di yang perempuannya di. Kemungkinan semuanya di. Yang perempuan soalnya. Iya. Berarti 2/5. Dikali total 500. Iya, betul. Boleh. Nah, jadi samping aja. Coba ya, samping ini. Nah, jadi 10/200. Kalau dikecilin bisa nggak? Bisa, sama-sama bagi. Jadi 1/20 ya. Ada nggak jawabnya? Ada. Good. Mantap. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor konten ketiga. Konteks yang ketiga yaitu rata-rata gabungan. Silakan.
Soalnya udah kakak kirim lagi ya, yang foto ya. Itu beda aja, beda pertanyaan. Berapa banyak N-nya? Coba silakan. Yuk, sekarang mulai dikerjakan dulu. Itu mencari banyaknya ya, yang ini ya. Ada yang dapat? Maria dapat? Bisa dapat ya? Tidak dapat? Yang keluar? Oke, yang keluar. Baru ganda nanti. Oke, kita coba baca ya. Rata-rata nilai siswa laki-laki 75, rata-rata nilai siswa perempuan 83 kan? Rata-rata nilai gabungannya 78 jika banyak siswa perempuan 15 orang. Oke. Ini mulai ke kamus pembahasan ini. Udah? Oke, ini kamus ya. Nah, lihat, kakak langsung main di sini ya. Nih, rata-rata gabungannya udah ada ya. Berapa rata-rata gabungannya? 78. Oke, 78. Rata-rata siswa laki-laki 75 ya. Iya. 75 dikali banyak siswa laki-laki berapa? Belum tahu. Nah, anggap aja NA. Jadi ya, kita pakai simbol NA udah jadi kan? Nah, lanjut lagi di sini rata-rata siswa perempuan 83, ya enggak? Banyak siswa perempuannya berapa? 15. Berarti 83 dikali 15. Gabungan siswa laki-laki dan perempuan adalah 78 jika banyak siswa perempuan. Oke, berarti di sini dibagi berapa? Dibagi banyak siswa laki-laki ditambah banyak siswa perempuan. Berapa siswa perempuannya? 15. Udah. Gimana dihitungnya? Ayo, bantu kakak hitungnya. Jadi 78
75 kali NA, 75 NA ya. Ya, atau ini langsung aja ya. Ini langsung aja. Gimana kalau ketemu bilangan ini kan per satu dan ya. Ini kita kali silang. Jadi 78 buka kurung NA ditambah 15 kita. Oke, 75 kali NA 75 NA ditambah 83 kali 15 berapa ya? 1045. Nah, ini kita kalikan secara distributif ya. Kita kali masuk nih. 78 kali NA 78 NA ya enggak? Ditambah 78 kali 15 berapa? 1170 ya kan? Sama dengan 75 NA ditambah 1245. Oke. Dengan operasi aljabar kita coba kaitkan antara NA dan konstanta ya nggak? Jadi 78 NA dikurang 75 NA sama dengan berapa? 1245 dikurang 1170. Berapa 78 dikurang 75? 3 NA pintar. 1245 dikurang 1170? 75 pintar. Sama-sama kita bagi dengan 3. Jadi berapa NA-nya? 75 bagi 3 jadinya berapa? 15. 25. Oke, good, beres untuk perbandingan bilangan, peluang dan rata-rata gabungan. Mantap ya. Kita masuk ke yang ketiga tentang bangun ruang. Nah, kalau kita lihat pembahasan soalnya hari ini, bangun ruangnya itu tentang apa sih tuh? Tentang apa? Udah kelihatan belum? Nanti kakak kasih soal yang mirip ini buatan kakak sendiri untuk cek kontennya. Yang mirip banget tapi beda-beda angka, Kak. Coba buat. Jadi supaya nanti bisa kalian kerja sendiri dulu. Beda konteks. Dan ini soal tahun 2023 yang kakak pakai ini. Makanya betul banget ya. Jadi kita hari ini kan pembahasan soal tahun sebelumnya ya, tahun 2023 ya ini ya. Ini kakak pakai soal tahun 2023 dengan beda angkanya. Bangun apa itu namanya? Kerucut. Ya. Semuanya boleh kita hapus sudah? Udah ya, kita hapus ya, kita masuk yang ketiga. Oke. Karena kita fokus di bangun ruang kerucut ya dia. Nah sebenarnya untuk semua bangun ruang itu ya rumus luasnya itu sebenarnya luas alas kali tinggi ya sebenarnya. Tapi karena kerucut ini adalah sepertiga dari tabung maka dia ada sepertiganya, ya kan? Jadi apa? Rumus volume itu sebenarnya tadi volume sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi apa ini? Tinggi kerucut. Nah, luas alas ini berbentuk apa? Lingkaran. Apa rumus lingkaran? PR kuadrat dikali tinggi. Tingginya ini misalnya kadang-kadang disimbolkan T atau disimbolkan H, itu sama aja ya. Nah, itu dia rumus volumenya. Nah, kita main pakai itu hari ini ya semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke cek konsep. Ini kakak kirim. Ya mirip banget sebenarnya, nanti biar arah pembelajarannya nyampe ke soal yang itu ya. Nih mirip sekali nih. Boleh tuh. Kalian baca dulu sebentar. Oke. Dua jenis pasir. Jadi kalau di pasir ya, kalau tadi tumpeng ya kan? Ya ini betul-betul soal tahun 2023. Yaitu pasir A dan pasir B dibuang secara terpisah. Jadi kayak di blok G ya. Pasti bentuk kerucut ya pasir itu kan. Semakin lebar ke bawah gitu kan.
Nah, sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut, tahu radius? Apa radius? Jari-jari. Radius kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Jadi kalau radius A itu 3, tingginya juga udah 3 tuh. Paham nggak? Jadi kalau dia ngelebar, jadi tinggi juga ikut gitu loh. Itu ya, lihat ya, perhatikan setiap kata-katanya ya. Terus yang kedua, sedangkan radius alas kerucut pasir B adalah 2 kali tingginya dari P1. Ya kan? P1 itu pusat dari A dan P2 adalah pusat dari B. Pertanyaannya di situ, jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, berapa R1 banding R2? Oke, kita coba bahas sama-sama nih. Jadi ada 2 kerucut. Sini. Nah, ini ada ketinggian dan ini ada radius. Ini yang radius 1, ini tinggi 1, betul nggak? Ini berarti apa? Ini berarti ketinggian kerucut 2, ini radius 2. Dan ini tadi pusatnya apa namanya? Ini pusat ini P1 ya. Dan ini pusatnya namanya tadi P2. Nah, kalau kalian perhatikan di situ, jika laju volumenya sama, betul nggak? Berarti kita main dari volume. Jadi volume 1 sama dengan volume yang kedua. Oke. Sudah dari di atas ya, udah Bapak mainkan di konsep ya. Apa ruang volumenya? Berarti 1/3, betul kan? Pi R1 kuadrat dikali H1, ini betul nggak? Ya kan? Sama dengan apa ini? 1/3 Pi R2 kuadrat dikali H2. Nah, menurut kalian sama nggak nilai 1/3 Pi ini? Sama kan? Berarti ini boleh kita coret ya. Tugas kita mau cari apa? R1 banding R2. Nah, kalian coba perhatikan di situ. Tadi ada kata-kata apa di situ? Yang paling penting banget itu. Ada kata-kata yang paling penting banget. Baca di situ. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Betul nggak? Berarti boleh nggak kakak tulis di sini untuk yang R ini radius di sini sama dengan tingginya, sama dengan H, ya nggak? Terus yang kedua, baca yang kedua. Sedangkan radius alas kerucut pasir B adalah 2 kali tingginya, betul nggak? Berarti radius yang ini adalah 2H. Nyambung sampai sini? Oke. Nah, kita kan mau membuktikan R, betul nggak? Berarti variabelnya harus kita jadikan R semua. Paham? Harus kita jadikan R semua. Berarti ini kita ubah jadi H sama dengan, supaya nanti kita substitusikan di sini. Nyambung? Berarti sama-sama kita bagi 2 ya. Ya kan? Jadi R/2 sama dengan H. Nyambung nggak? Sampai sini masih nyambung semuanya? Nyambung. Nah, ini kakak masukin ya. R1 kuadrat dikali H1. H1-nya berapa? H1-nya berapa? R1 sendiri. Good. Sama dengan R2 kuadrat dikali H2 berapa? R2 per 2. Bisa nggak kalian terusin ya? Coba terusin sampai nanti dapat R1 per R2. Bisa nggak? Itu sudah tinggal dikit lagi. Ayo coba kalian terusin dulu. Bisa nggak? Dikit lagi dong. Dikit lagi. Ini pasti kalian tahu udah belajar lama nih. Ini sama berarti pangkatnya ditambah kan? Berarti dari R1 pangkat I3. Ini juga apa? R2 pangkat 3 per 2. Ya kan? Oke.
kita mau bandingin apa? R1 dibandingin R2, betul nggak? Ini ada nilai nggak di sini sebenarnya? Ada nggak nilai per 1 sih? Boleh nggak kakak taruh sini? Boleh ya. Kalau kakak kali silang jadi apa nih? Jadinya apa? R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Dapat tuh perbandingannya, betul nggak? Berarti ini udah menyisakan angka berapa? Kalau nggak ada lagi berarti ada angka 1 per 2. Nah, gimana ngilangin pangkat 3 ya? Kalau ngilangin pangkat 2, kalau kita di dalam Pitagoras, pernah nggak kita dapat misalnya ini? X kuadrat sama dengan 25. Berarti X sama dengan akar 25, akar pangkat 2 ya kan? Berarti kalau pangkat 3 jadinya apa? R1 per banding R2 berarti jadi apa? Akar pangkat 3 kan? Jadi akar pangkat 3 dari 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Yes. Nah, akar pangkat 3 dari 1 berapa? Berapa kali berapa yang kalau dikali sampai 3 kali hasilnya tetap 1 ya? 1 kan? Berarti 1 per akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini soal cewek-ceweknya. Sekarang coba kita balik ke soal kita, pembahasan soal kita di UTBK. Silakan buka lagi Google Drive-nya. Silakan kita baca sama-sama. Kakak kasih waktu sekitar 2 menitan untuk kalian coba menjawabnya. Silakan. Maria? Belum. Oke, udah. Kita coba balik dulu ya. Oke, kita coba baca di sini sama-sama tentang nasi tumpengnya. Jadi, 2 jenis nasi tumpeng yaitu tumpeng A dan tumpeng B memiliki bentuk kerucut. Panjang jari-jari alas tumpeng A sama dengan tingginya, sama nggak kayak tadi? Sama kan? Sedangkan panjang jari-jari alas tumpeng B adalah 8 kali tingginya, ya nggak? Oke? Berarti boleh nggak kita buat dulu? Nih, jari-jari yang pertama sama dengan tingginya tadi, betul nggak? Oke, terus jari-jari yang kedua apa tadi kan bilang? Sama dengan 8 kali tingginya, ya nggak? Atau jari-jari yang kedua dibagi 8 sama dengan tingginya. Setuju ya? Oke, sebelum habis itu, jadi sambil baca langsung kalian buat modelnya. Ya, harus dibuat langsung modelnya. Nah, lanjut lagi di sini. Pertanyaannya, jika kedua nasi tumpeng tersebut memiliki volume yang sama, berapakah perbandingannya? Jadi sama persis sekali. Jadi boleh nggak kakak langsung ke sini aja? Boleh nggak kakak langsung volume yang pertama sama dengan volume yang kedua? Sama banget kan? Dapat? Berapa tuh? R1 kuadrat dikali H1. Oke, ini udah kakak coret ya, berarti si sepertiganya sama kan? Sama dengan berapa? Oke. Sepertiga atau kalau saya ya dicoret ya, jadi langsung R2 kuadrat dikali H2. Udah berapa nih? R1 kuadrat dikali H1. H1-nya sama dengan R1 itu sendiri. Terus R2 kuadrat dikali H2 berapa? R2 per 8. Jadi R1 pangkat 3 sama dengan R2 pangkat 3, ya kan? Ya kan? R2 pangkat 3 per 8. Pindahin kayak tadi, kita coba kali silang. Kita kali silang seperti ini. Jadinya berapa? R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan berapa? 1 per 8. Ya kan? Ya udah.
Jadinya R1 per R2 sama dengan akar pangkat 3, betul nggak? Ya kan? Akar pangkat 3 dari berapa? Dari 1 per akar pangkat 3 dari 8. 1 kan? Akar pangkat 3 dari 1 kan? Nah, berapa kali berapa yang sampai 3 kali hasilnya 8? 2. Jadi jawabannya 1 banding 2. Nah, itu dia ya. Itu dia proses pelajaran kita hari ini terkait fungsi kuadrat, perbandingan, dan bangun ruang ya. Nah, sekarang kita post test dulu. Coba buka aplikasinya. Nah, kalian kerjain beberapa sisanya aja ya. Buka proses, itu ada yang udah dikerjain. Mulai. Nah, tinggal kalian pilih aja apa dari jawabannya. Silakan. Oke? Oke, sudah selesai ya? Udah habis untuk postesnya. Coba tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak udah mengerjakan postes ya teman-teman. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kita ada 3 topik pembelajaran dalam pembahasan soal-soal yang mirip UTBK ya di tahun 2023. Coba yang pertama ada apa tadi? Yang pertama ada apa? Fungsi kuadrat. Ya, tadi tentang apa tadi? Ada yang ingat tentang apa? Fungsi kuadrat tadi? Bukan, fungsi kuadrat. Iya, betul, kubus. Tapi mencari nilai apa? Nilai maksimum. Apa rumusnya, masih ingat ya? Apa rumus XP tadi? Min B per ya, good, min B per 2A itu ya tadi ya. Lalu kita membandingkan bilangan melalui kasus tadi tentang apa? Tentang lolos seleksi sekolah kedinasan ya, ada dalam tabel dan ada peluangnya dan rata-rata gabungannya di satu soal ya. Dan yang terakhir adalah bangun ruang. Bangun ruang hari ini tentang kerucut. Apa rumus volume kerucut tadi? Kalau salah sekali tinggi. Yes, thank you banget. Keren sekali hari ini kalian sudah mengerjakan beberapa soal melalui post test dan juga kita sudah ngebahas beberapa soalnya juga terkait materi tersebut. Nah, thank you banyak ya, terima kasih banyak udah bersamai kelas kakak hari ini teman-teman semuanya. Sebelum kakak tutup kelas ini, boleh dong teman-teman berikan dulu ratingnya. Silakan berikan ratingnya melalui aplikasi. Sambil kakak absen dulu ya. Atala ada ya. Adli ada, Fatihah, Anissa ada, Bonia hadir, Naswa juga sudah hadir, M. Rafli nggak ada, Sena ada, Maria hadir, dan Kristi Amanda hadir. Oke. Oke. Coba, sudah rating semua? Sudah. Oke, boleh kakak foto dulu? Oke, thank you udah rating. Nah, kita coba buka ya final leaderboard kita ya. Oke. Di sini yang kakak lihat sih, yang panen bintangnya. Ya, ada Andi sih paling tinggi ya. Yang kedua Bonia dan yang ketiga ada Nazwa. Tepuk tangan dulu. Oke, mantap. Thank you. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan terakhir kakak minta maaf kalau kakak ada kesalahan kata. Tetap semangat dalam belajarnya dan kerjakan soal-soal yang ada melalui aplikasi ya. Ataupun kalian sudah punya buku. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.